Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang surat pemberitahuan untuk pajak pertambahan nilai. Yang mana di video lalu saya sudah menjelaskan mengenai SPT 1111DM yang merupakan surat pemberitahuan untuk pelaporan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, untuk SPT 1111DM ini teman-teman, ini juga digunakan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai. Tapi ada syaratnya yang bisa menggunakan SPT 111DM ini, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwa SPT 1111DM merupakan surat pemberitahuan pelaporan PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman perhitungan perkreditan pajak masukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 45/PJ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 10/PJ/2013. Nah, teman-teman, SPT 111DM ini digunakan bagi PKP yang penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya tidak melebihi 400 juta dalam satu masa pajak atau tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dan juga dalam satu masa pajak itu faktur yang dikeluarkan oleh PKP tidak melebihi 25 faktur. Selain itu teman-teman, SPT PPN 111DM ini juga digunakan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu nih. Nah, kegiatannya itu yang pertama adalah barang bermotor bekas atau yang kedua itu melakukan penyerahan barang perhiasan emas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa sih bedanya SPT PPN 1111 dengan SPT PPN 111DM? Nah, di sini teman-teman, untuk SPT PPN 111 ini SPT PPN itu ada dua teman-teman SPT PPN. Yang pertama itu yang 1111 tanpa DM dan 1111 DM. Nah, untuk SPT PPN 1111 ini kemarin kita sudah bahas itu dapat digunakan oleh seluruh PKP. Jadi semua PKP itu boleh memakai SPT PPN 1111. Nah, untuk yang SPT PPN 1111DM teman-teman, ini ada khususnya nih teman-teman. Ya, SPT PPN 1111 ini digunakan oleh dua kriteria. Yang pertama itu kriteria pengusaha dengan peredaran bruto tertentu dan yang kedua itu pengusaha yang bergerak dalam penyerahan barang. Yang pertama barang bermotor bekas, yang kedua itu adalah perhiasan emas. Nah, jadi untuk yang dengan peredaran bruto tertentu tadi teman-teman, itu kan teman-teman bisa lihat bahwa penyerahannya itu di bawah 400 juta dan memilih menggunakan perhitungan perkreditan pajak masukan sesuai dengan PerdJP nomor 10/PJ/2013. Nah, untuk PKP peredaran bruto tertentu ini teman-teman, ini ada dua, yang mana dia adalah yang menjual BKP. Untuk prosentase perhitungan pajak masukannya itu adalah 70%. Nanti cara perhitungannya akan kita lihat di selanjutnya. Kemudian untuk yang JKP atau jasa kena pajak, jika penyerahan ini berupa jasa kena pajak, maka prosentase perhitungan pajak masukannya adalah 60%. Nah, yang kedua itu untuk PKP yang menjual barang tertentu. Nah, untuk yang barang tertentu tadi itu adalah kendaraan bermotor bekas, yang mana prosentase perhitungan pajak masukannya adalah 90%. Dan untuk perhitungan perhiasan emas itu adalah 80%. Nah, teman-teman, untuk menghitung SPT PPN 1111DM ini sedikit berbeda dengan perhitungan SPT PPN 111. Nah, untuk SPT PPN 111DM ini teman-teman, itu perhitungannya memang sama, masih menggunakan perhitungan jika menghitung PPN yang kurang atau lebih bayar adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Hanya bedanya kalau yang menggunakan SPT PPN 111 ini itu pajak keluarannya adalah tarif dikalikan dengan penjualan. Tarif di sini pada umumnya 10% dikalikan dengan penjualan. Kemudian untuk pajak masukannya itu adalah tarif dikalikan dengan pembeliannya. Yang mana tarifnya masih umum ya 10%, jadi 10% dikalikan dengan pembelian. Nah, untuk SPT PPN 111DM ini teman-teman, itu untuk pajak keluarannya masih sama, itu tarif dikalikan dengan penjualan atau 10% dikalikan dengan penjualan. Nah, untuk pajak masukannya sendiri itu prosentase yang tadi saya sebutkan dikalikan dengan total pajak keluarannya. Jadi prosentasenya tadi kalau untuk barang kena pajak itu 70%,
Kemudian untuk penyerahan jasa kena pajak itu 60%, dan untuk barang bermotor bekas itu 90%, dan juga untuk perhiasan emas 80%. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita lihat ke contohnya. Ini adalah contoh. Ini contohnya PT Gegana dengan nomor NPWP 011235123000. Ini hanya fiktif belaka ya teman-teman untuk NPWP dan namanya. Hanya untuk keperluan contoh. Jadi alamatnya ada di Jalan Saja dulu, mana tahu nyaman, itu di nomor 10 dengan nomor telepon 0761887888 dengan nomor HP 0811234567 dengan KLU 08771. Ini cuma fiktif belaka ya teman-teman, yang merupakan PKP yang melakukan penjualan kalkulator super duper canggih dan juga menyediakan jasa pembukuan menggunakan software khusus. PT Gegana ini menggunakan pedoman perhitungan penghasilan neto atau perhitungan pajak masukan, sehingga dalam pelaporan PPN menggunakan SPT 111DM. Nah, ini teman-teman bisa lihat, atau yang mau capture silakan di capture. Lebih enak lagi kalau sediakan pulpen dan juga kertas untuk teman-teman mencatat. Nah, untuk transaksi-transaksi di bawah ini saya bedakan karena nanti akan berpengaruh ke perhitungan pajak masukannya. Di yang warna pink ini itu adalah transaksi penyerahan atas barang kena pajak, dan yang warna hijau itu adalah transaksi penyerahan jasa kena pajak. Yang tidak saya warnai itu adalah pembeliannya. Nah, untuk mengisi SPT ini teman-teman perlu nanti mengisi faktur pajak ya, karena setiap kita melakukan penjualan, karena kita adalah PKP, kita wajib mengeluarkan faktur pajak. Nah, kita lihat dulu nih pembelian atas barang kena pajak. Ini ada 3 ya teman-teman, di tanggal 1, tanggal 8, dan tanggal 11. Di tanggal 1 itu 10 juta, di tanggal 8 itu ada 19.500.000, dan di tanggal 11 ada 14.900.000. Ketika kita tambahkan akan menjadi di bawah ini sudah ada teman-teman, penyerahan barang kena pajaknya adalah Rp44.400.000. Dan untuk penyerahan jasa kena pajaknya ini ada tanggal 5, tanggal 15, dan tanggal 20 itu ada 10 juta. Semuanya sama ya, 10 juta, sehingga kita tinggal kalikan 3, berarti total penjualan ada 30 juta untuk jasa kena pajak. Nah, untuk perhitungan PPN keluarannya, itu kita tinggal kalikan tarif dengan penjualannya. Harusnya ini satu-satu ya teman-teman, dihitung PPN-nya. Cuma ini karena untuk menghitung aja, nanti untuk yang satu-satu kita akan lihat di SPT-nya. Nah, ini kita akan kalikan 10% dengan 44.400.000, maka pajak keluarannya menjadi 4.440.000 untuk BKP, dan pajak keluaran untuk JKP itu adalah 3 juta rupiah. Nah, sehingga total pajak keluarannya adalah 7.440.000 ya teman-teman. Ini 7.440.000. 40.000-nya agak ketinggalan sedikit, jadi ya kita tambahkan sendiri. Nah, untuk pajak masukannya di sini yang letaknya berbeda, bahwa kalau untuk penyerahan atas BKP itu kita kalikan dengan prosentasenya tadi 70%, sehingga untuk pajak masukan atas penyerahan BKP itu 4.440.000 dikalikan dengan 70% menjadi 3.108.000. Dan yang kedua, ini untuk pajak masukan atas penyerahan JKP ya teman-teman. Harusnya JKP bukan BKP. Itu 3 juta ini teman-teman, bukan 3.900.000, sorry. Agak typo sedikit. 3 juta dikalikan 60%, sehingga hasilnya adalah 1.800.000. Ini sama ya, bukan 3.900.000 yang saya kalikan, ini sebenarnya 3 juta. Jadi 3 juta kali 60% itu 1.800.000, sehingga total pajak masukannya adalah Rp4.908.000. Nah, sehingga PPN yang kurang bayar oleh PT Gegana itu adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan, sehingga pajak yang kurang bayar menjadi Rp2.532.000. Nah, ini nanti harus dibayar oleh PT Gegana atau disetorkan ke PT Gegana, itu maksimal sama seperti PPN 111 itu di akhir bulan berikutnya. Untuk pelaporannya juga sama di akhir bulan berikutnya. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa kita harus menyetorkan dulu baru melaporkan. Selanjutnya kita akan mengisi SPT nih teman-teman. Nah, untuk mengisi fakturnya di sini sudah dijelaskan bahwa
Sisa faktur di tanggal 1 Oktober 2020 dari DJP itu nomornya adalah nih 2098367328907. Teman-teman catat dulu sampai dengan 2098367328937. Nah, ini nanti berguna untuk penomoran faktur. Sekarang kita lihat SPT-nya. Seperti biasa kalau kita mengisi SPT, kita isi yang paling belakang dulu. Nah, ini teman-teman masukkan nama PKP-nya PT Gegana, kemudian masukkan NPWP-nya, dan masukkan masa. Karena di sini adalah masa Oktober, berarti kita 10, karena Oktober itu berarti kan bulan ke-10 ya, sampai dengan 10. Kemudian tahunnya 2020. Untuk pembetulannya, karena ini adalah SPT normal, berarti ini pembetulan ke 0. Kalau ini SPT pembetulan, berarti tulis 1, 2, dan pembetulan seterusnya kalau memang ada pembetulan. Nah, untuk SPT 1111R RDM ini adalah daftar pengembalian BKP dan pembatalan KP oleh PKP yang menggunakan pedoman perhitungan dan pekreditan pajak masukan. Jadi ini adalah retur ya teman-teman. Retur pembelian atau penjualan. Kemudian karena tidak ada transaksi retur, maka ini kita kosongkan. Kemudian kita lanjut ke 1111 ADM. Nah, ini adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, ini total tadi ada 6 transaksi ya, kalau nggak salah. Mari kita lihat ya, ada 6 transaksi, 3 pink dan 3 hijau. Kita mulai dari yang transaksi pertama, yaitu di tanggal 1 Oktober itu menjual ke PT Galau. Kita menjual ke PT Galau. Kemudian ini NPWP PT Galau menjualnya 10 unit dengan jumlah transaksinya itu 10 juta rupiah. Kita tinggal pindahkan PT-nya, PT Galau, masukkan nomor NPWP-nya. Kemudian nah ini untuk kode seri faktur teman-teman, kode dan nomor seri faktur. Ini seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, untuk menulis atau memberikan nomor faktur itu yang kita perlukan adalah 2 kode transaksi yang 01 sampai dengan 09, kemudian 1 status transaksi, kemudian 13 digit angka yang diberikan oleh DJP. Nah, ini kita karena penjualannya tidak ada penjualan dengan DPP nilai lain, kemudian tidak ada penjualan dengan BUMN, tidak ada penjualan dengan bendahara pemerintah, tidak ada penjualan kepada pemilik kitas atau paspor. Jadi semuanya itu adalah penjualan penjualan yang kita yang memungut, sehingga kode transaksinya adalah 01. Kemudian di sini 010, 010 yang ketiga itu adalah statusnya, karena ini adalah faktur pajak yang normal, bukan pengganti artinya, maka statusnya adalah 0. Kemudian 010 dan 13 digit angka yang diberikan oleh DJP. Tadi kita lihat ya belakangnya 907 ya, teman-teman lihat di bawah ini 907. Nah, cara pengisinya hanya seperti itu teman-teman. Kemudian kita masukkan DPP-nya dan kemudian masukkan PPN-nya. PPN-nya berarti DPP dikali dengan 10%. Kemudian kita masukkan yang nomor 2 itu PT Merana ya, di tanggal 5, transaksinya sama 10 juta. Nah, yang perlu kalian cermati adalah fakturnya. Ini akan menjadi urut ya, 7, 907, 908, 909, dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman ketahui, ketika nomor seri faktur yang kalian punya ini akan habis, nah kalian bisa meminta kode seri faktur supaya tidak habis gitu. Jadi sebelum habis kalian sudah minta dengan cara melaporkan kode seri faktur yang kalian pakai di 3 bulan terakhir gitu ya. Mintanya ke aplikasi Enova dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana cara memintanya. Masih sama, kalian masukkan DPP, PPN. Nah, ini masih sama. Kalian tinggal masukkan saja. Kemudian kalian jumlahkan kan dan kalikan 10%. Kemudian untuk induknya, ini teman-teman, kalian tinggal pindahkan total penyerahan barang. Berapa tadi 40 juta ini ya. Ini total penyerahannya 44.400.000 untuk barang dan untuk JKP-nya 30 juta. Kemudian kita tambahkan. Nah, untuk penyerahan ini
pajak keluarannya kita tinggal kalikan 10%, menjadi 7.440.000. Kemudian untuk perhitungan pajak masukannya untuk BKP ini 70% dan untuk JKP 60% kita tinggal kalikan. Hasilnya adalah 4.908.000, maka ini kita isi di yang nomor bagian D 1 2 3 ini kalau ini ya ada kompensasi kelebihan atau kalau ada pembetulan. Nah, kurang bayarnya menjadi 2.532.000. Sekian teman-teman, jangan lupa ditandatangani ya, kemudian nama, alamat, dan nomor telepon. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.